Trawas. Oke, kita ada Pak Zainul Arifin, beliau Kepala Desa Ketapan Rami. Ketapan Rami itu kalau dari UTC teman-teman ini angkatan 2000 berapa ini ya? Angkatannya macam-macam ya. Teman-teman ini ada yang tahun kedua, ada yang tahun pertama. Jadi kalau yang tahun pertama mereka belum pernah ke UTC Trawas, Pak, karena bahkan ke kampus belum pernah. Jadi selama ini online terus ini. Jadi saya kenalkan, Ubaya itu punya 3 kampus di Ngagel, Tenggilis, sama Trawas. Nah, di Trawas itu berkolaborasi dengan desa-desa sekitar Trawas, salah satunya Desa Ketapan Rami. Nah, Ketapan Rami itu tahun lalu mendapatkan juara BUMDes terbaik di Jawa Timur, kemudian juga desa terbaik versinya Astra tahun lalu. Tahun ini desa terbaik dampingannya versinya Bank Rakyat Indonesia. Jadi, nah teman-teman ini buat tahun-tahun awal ini ada beberapa yang bikin program tentang PKM pengabdian. Nah, salah satu programnya Ubaya di PKM pengabdian, program pengabdian di Ubaya, salah satu yang berhasil adalah di Ketapan Rami. Gitu teman-teman. Nah, dari ini ada 98 kurangi berapa? 90-an mahasiswa, 95-an mahasiswa yang bergabung dengan kita, Pak Kades ya. Nah, kita mau dengarkan ceritanya Pak Kades itu gimana sih ceritanya Ketapan Rami itu kok bisa jadi desa juara. Mungkin ada bisa diputerin video dulu nanti ya Pak ya. Atau gimana? Yang kedua, ke depan kira-kira Ketapan Rami mau seperti apa? Oke, waktu dan tempat saya berikan untuk Pak Zainul Arifin. Monggo Pak Zainul. Oke, Pak Heri, terima kasih atas kesempatannya. Oke, mohon maaf agak telat mungkin ya. Barusan ini Pak Heri. Ini Trawas lagi hujan deras sekarang Pak Heri. Dari Malang sampai Trawas nggak ketemu terang sama sekali. Saya cuma ditemani 1 orang di kantor. Oke, Pak Heri, selamat sore. Juga Bapak Ibu dosen yang mungkin yang hadir, juga adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sehat selalu. Sebelumnya, Pak Heri, mungkin saya perlu perkenalkan ya. Nama saya Zainul Arifin, Kepala Desa Ketapan Rami. Alhamdulillah sejak menjabat tahun 2007 sampai sekarang, dan mudah-mudahan bisa berakhir dengan sukses tahun 2025. Betul yang dikatakan Pak Heri, mungkin kita di Ketapan Rami salah satu desa di Kecamatan Trawas. Kalau di Trawas ini ada 13 desa, hampir semuanya menjadi binaan Ubaya, termasuk Ketapan Rami. Ketapan Rami merupakan salah satu desa yang terbesar penduduknya. Jumlahnya 5.389 jiwa, ada 1.879 KK. Desa kami ada 3 dusun, ada dusun Slepi, dusun Sukorame, dan dusun Ketapan Rami. Jumlah RT kami juga mungkin perlu kami sampaikan pula. Kami memiliki satu desa ini ada 43 RT dan ada 16 RW. Kalau luas wilayah, kebetulan ini merupakan suatu berkah dari Tuhan, Pak Heri. Ketapan Rami dianugerahi topografi yang sangat bagus, dengan ketinggian 800 sampai dengan 1.200 mdpl, dengan suhu yang sangat menyejukkan. Tentunya ini untuk konteks wisata sangat bagus sekali. Terkait dengan BUMDes Pak Heri yang disampaikan tadi, betul yang disampaikan, memang Ketapan Rami tahun 2020 kemarin alhamdulillah menjadi desa terbaik memiliki BUMDes. Artinya kita bisa mendapatkan predikat dari Provinsi Jawa Timur sebagai BUMDes terbaik di tahun 2020. Disusul juga tahun 2021 awal. Ini sebatas informasi, kami juga mendapatkan apresiasi dari BRI menjadi desa brilian
masuk 10 besar se-Indonesia, dan disusul juga kami kemarin di Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kemenparekraf, kami juga masuk 300 besar. Untuk mencapai 10 besar, 6 besar mungkin masih banyak kompetitor yang lain, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa, sehingga kami sama Ubaya ini saat ini lagi berbenah. Untuk tahun berikutnya mungkin kami juga berharap kami tetap didampingi oleh Ubaya untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga yang saya hormati, mungkin sedikit perlu kami jelaskan ya sebelum kita membahas BUMDes. BUMDes merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola aset desa dan melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui ketentuan ini, kami bersama elemen masyarakat, lembaga desa yang lainnya termasuk BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat bersama-sama membangun BUMDes. Kami punya visi dengan BUMDes ini, kami berupaya bisa hadir di masyarakat, kami bisa berbuat untuk masyarakat, dan kami bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu visi kami. Lalu visi ini, Pak Heri, beberapa misi-misi juga kami sudah lakukan sebagiannya dengan mendirikan beberapa unit usaha. Dalam unit usaha, dalam BUMDes kami ada beberapa unit usaha. Yang pertama perlu kami sampaikan, yang pertama unit air minum. Ini kami dirikan sejak tahun 2001, memang cukup lama. Unit air minum di BUMDes ini anak pertama tahun 2001 sudah kami dirikan. Alhamdulillah sebelum wisata di PAD Desa atas kegiatan unit usaha pengolahan air minum. Terus disusul kami ada unit kebersihan lingkungan dan sampah, ini lahir tahun 2010. Ini juga dikenakan beberapa permasalahan di desa, sampah masyarakat, sampah rumah tangga juga dan lingkungan, sehingga kami hadir untuk bertujuan menyelesaikan kios dan kandang ternak. Ini kami dirikan juga tahun 2010 atas perkembangan dari unit yang lain. Unit ini mengelola persewaan kios di tanah TKD dan pengelolaan kandang ternak tanah TKD. Ini pun kami dirikan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di warga, diantaranya adalah banyak warga yang tidak memiliki tempat kandang yang layak di luar pemukiman, sehingga harapan kami dengan adanya penggunaan TKD melalui unit usaha BUMDes di persewaan kios dan kandang ini mampu menyelesaikan. Kami memiliki unit wisata. Wisata ini lahir sebetulnya pada tahun 2015 karena konsep-konsep dan perencanaan sudah kami buat, baru kami realisasikan di tahun 2018. Kami memiliki di unit wisata ini beberapa destinasi wisata, diantaranya ada Taman Ganjaran, adalah wisata buatan dan wahana permainan. Tentunya juga ada wisata kuliner. Berikutnya ada destinasi wisata Sawah Sumber Gempong, ini khususnya wisata alam dan persawahan. Kami juga di situ menyediakan beberapa wahana permainan dan beberapa kuliner. Yang saat ini lagi fokus kami kembangkan bersama tim Ubaya, dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini bisa ada progres perubahan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Berikutnya, kami juga punya unit usaha simpan pinjam dan kemitraan. Ini juga beberapa permasalahan yang kerap kali muncul di tingkat warga terkait dengan permodalan masyarakat untuk usaha
terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa dinaungi oleh desa, sehingga mereka berjalan sendiri, sehingga lahirlah unit usaha simpan pinjam dan kemitraan, dengan harapan kami bisa memberikan dukungan modal kepada masyarakat yang membutuhkan. Kedua, beberapa usaha-usaha yang dilakukan pihak ketiga di Ketapang ini mampu melibatkan masyarakat dalam kegiatan usaha BUMDes. Itu di unit yang terakhir, di unit 5. Terkait dengan kelembagaan Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, dalam kelembagaan BUMDes juga sedikit mungkin perlu kami singgung bahwa dalam organisasi BUMDes ini ada beberapa jajaran kepengurusan. Yang pertama kami sampaikan dan jelaskan ada jajaran direksi yang diketuai oleh seorang direktur, dibantu oleh beberapa orang staf dan karyawan. Kami ada 2 staf kami, ada staf keuangan, adalah kasir, ada staf administrasi untuk sekretaris di BUMDes. Dan ditambah lagi ada seorang karyawan yang membantu di kegiatan direksi. Kegiatan direksi ini diawasi oleh pengawas internal, ada 4 orang pengawas yang kami bentuk dari unsur masyarakat, tidak melibatkan perangkat desa, tidak melibatkan DPD, ini murni dari tokoh masyarakat dan masyarakat untuk memantau, mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan kedireksian di BUMDes. Ini ada 4 orang anggota pengawas. Dari direksi dan pengawas, mekanisme perekrutan kami memang tidak mendasarkan pada keahlian dan kemampuan. Kami memang berpikir dari jajaran direksi dan pengawas, kami mendahulukan kemauan dari warga, sehingga loyalitas untuk bersama-sama meningkatkan usaha desa melalui BUMDes ini bisa kami bangun bersama-sama berdasarkan kemauan dan kebersamaan. Kalau memang kami pikir kalau sesuai kemampuan untuk sementara waktu tahun-tahun kemarin kami isi ini, kami pikir kalau punya potensi tinggi dengan kami tidak mampu menggaji mereka, tentunya banyak tuntutan yang harus kami penuhi untuk mereka, sehingga jika tidak terpenuhi maka ada hal yang menjadikan masalah, sehingga BUMDes ini tidak bisa berjalan dengan baik dengan mekanisme yang harus seperti itu. Dari jajaran direksi dan pengawas, perlu kami jelaskan juga masa bakti mereka selama 5 tahun. Selama 5 tahun dan tahun ini masa bakti untuk kepengurusan yang sebelumnya berakhir di tahun 2021. Nanti setelah program-program yang saat ini lagi banyak kami laksanakan, kami mereka, jajaran direksi dan pengawas, ini dibantu oleh beberapa orang ketua unit usaha. Biasa familiar menyebutnya ketua unit. Ada Pak Udin, Pak Heri itu ketua unit wisata. Ada Pak Yasin, ketua unit air minum. Ada Pak Haryono, ketua unit kebersihan lingkungan dan sampah. Ada Mas Nanang, ini ketua unit wisata, ketua unit simpan pinjam. Ada Pak Fahru Rohman, ini ketua unit pengolahan kios dan kandang ternak. Dan Pak sampai dengan usia 5-6 tahun. Masing-masing ketua unit ini melakukan kegiatan di unit masing-masing, dibantu oleh beberapa orang staf dan karyawan. Dari masing-masing unit kami ada beberapa karyawan ada yang menjadi mitra kami.
tergantung kebutuhan kami. Kalau di air minum banyak kami libatkan sebagai pegawai tetap, kalau di wisata banyak kami libatkan sebagai mitra, dan kalau di unit sampah ini bukan pegawai tetap tapi harian kalau di sampah. Dan unit yang lain masih belum banyak memiliki pegawai. Untuk kesejahteraan mereka, Pak Heri, dari direksi, pengawas, ketua unit, dan pegawai atau karyawan, kami juga memberikan hak-hak mereka berupa gaji, berupa tunjangan, dan jaminan sosial, jaminan ketenagakerjaan yang kami ikutkan dalam program BPJS ataupun prudensial. Bulan kami juga ada kewajiban untuk bayar premi mereka minimal 250 sampai 300 per orang. Harapan kami jika terjadi insiden atau kejadian yang tidak kami inginkan, paling tidak kami bisa dibiayai oleh asuransi, dan mereka yang purna tugas pensiun kami bisa mengambil dana tabungan ini untuk jasa purna bakti mereka selama bekerja di BUMDes, dan jika pada akhirnya mereka purna tugas bisa kami berikan pesangon. Itu untuk hak yang bisa kami berikan. Terkait dengan kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian dari mahasiswa, memang kami tadi menyampaikan bahwa BUMDes didirikan adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang pasti dari hasil usaha BUMDes yang beberapa tahun terakhir ini banyak mengalami peningkatan, sekalipun ada kondisi pandemi yang juga sangat menjadi kendala kami. Tentunya ini juga tidak mengurangi dari tujuan kami semua, komitmen bersama dari teman-teman BUMDes dan lembaga desa, tetap berupaya maksimal agar BUMDes ini tetap bisa bergeliat, tetap bisa memberikan jasa kepada masyarakat, tetap bisa memberikan suatu hal yang nantinya juga bisa diharapkan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. Dari hasil usaha BUMDes yang kami alokasikan sesuai dengan ketentuan yang sudah kami buat melalui peraturan desa, salah satu alat dalam rangka mengendalikan kegiatan-kegiatan BUMDes, termasuk anggaran dasar BUMDes, termasuk anggaran rumah tangga BUMDes, termasuk SOP BUMDes, itu pun tidak boleh lepas dari Perdes BUMDes. Perdes BUMDes ini kami buat bersama BPD, ditetapkan, dibahas bersama-sama masyarakat, dan ditetapkan dalam forum musyawarah desa. Artinya, ketentuan yang kami buat ini mengikat untuk kegiatan-kegiatan yang harus diketahui oleh masyarakat. Dalam ketentuan Perdes kami, Bapak Ibu dosen dan ada beberapa alokasi. Yang pertama, dari 100% hasil usaha BUMDes yang berupa laba, ini ada pembagian yang kami tentukan secara proporsional, maksimal 20% masuk PAD desa, artinya masuk BUMDes semakin berhasil, tentunya bisa sedikit memberikan dukungan kesejahteraan bagi kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, penggunaan SHU-nya BUMDes adalah maksimal 25% untuk dana kelembagaan BUMDes, untuk operasional direksi dan operasional pengawas. Berikut juga untuk memenuhi kewajiban membayar premi bulanan yang diperuntukkan untuk semua karyawan dan pegawai BUMDes. Itu kami ambilkan dari maksimal 25% SHU BUMDes tahun sebelumnya, yang penggunaannya adalah tahun berikutnya. Jika penggunaan 25% ini tidak diambil semuanya, maksimal 25% itu ada sisa,
nanti kami masukkan dalam dana cadangan. Berikutnya setelah 20% dan 25% ada alokasi untuk dana sosial minimal 5% dan maksimal 10%. Peruntukannya adalah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya kami juga seringkali memberikan dukungan kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan biaya pendidikan bagi anak sekolah, kebutuhan bagi warga kami yang membutuhkan biaya pengobatan di rumah sakit jika tidak mampu, juga biaya perbaikan rumah warga yang layak huni dan layak sehat bagi warga yang tidak mampu. Ini kami ambilkan dari minimal 5%, maksimal 10% untuk dana sosial. Berikutnya untuk pengembangan BUMDes adalah 40%, di mana penggunaan 40% ini untuk mengembangkan unit-unit usaha yang perlu dikembangkan. Artinya unit sampah jika ini membutuhkan biaya perbaikan sarana prasarana, kami bisa mengambil dari sekian dari 40% itu untuk alokasi tersebut. Sebaliknya juga seperti itu jika unit-unit yang lain membutuhkan dari dana pengembangan BUMDes, bisa juga mengusulkan melalui rencana kerja yang dibuat pada awal tahun. Itu 40% yang kami gunakan untuk pengembangan masing-masing unit. Berikutnya yang 10% adalah untuk dana cadangan. Dana cadangan ini kami sediakan untuk manakala ada kegiatan-kegiatan yang mendesak, tidak terbiayai dalam rencana kerja, tidak terbiayai dalam operasional kegiatan kelembagaan dan kegiatan unit, sehingga mendesak atas keputusan desa pada tahun berjalan. Itu dari dana cadangan. Sehingga totalnya dari 20, 25, 5 sampai 10, 40 dan 10, itu totalnya 105% kesemuanya. Kenapa 105? Karena kami ada minimal dan maksimal. Jika tidak terserap maksimal, otomatis ada minimal yang tersisa sebagai dana yang bisa kami gunakan dari alokasi-alokasi yang sudah kami tentukan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, juga perlu kami jelaskan, BUMDes dalam membangun kegiatan usaha ini juga tidak sumber dananya tidak hanya dari desa, tapi dalam kegiatan pengembangan unit dan kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka peningkatan perekonomian warga masyarakat, ini juga bersumber dari dana-dana yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya berupa laba usaha, juga berasal dari CSR, juga diperoleh. Mohon izin, Siap. mau diskusi sedikit sih. Yes. Ini teman-teman, Pak Kades ini background-nya akuntansi ya. Kuliahnya akuntansi. Jadi beliau banyak cerita tadi, angkanya bisa sangat detail. Tapi banyak hal yang sebenarnya Pak Kades ini bisa ceritakan. Salah satu hal yang mungkin ini jurusannya macam-macam Pak. Ada fakultas apa aja ya hari ini ya? Ada kedokteran, ada fakultas teknik, ada fakultas ekonomi, ada macam-macam, ada psikologi, ada hukum. Nah, satu hal yang cukup menarik itu tentang kepemimpinan Pak Kades ya. Berdasarkan beberapa desa yang didampingi Ubaya, butuh menyamakan frekuensi. Nah, pertanyaan saya tentang kepemimpinan. Bagaimana Pak Kades, Pak Zainul itu memimpin Desa Ketapang Rame selama berapa periode ini ya Pak? Sudah periode ketiga ya Pak ya? Iya, Pak Eri. Ini gimana Pak? Nah. Kalau
kepemimpinan mungkin menurut kami itu mungkin seni Pak Eri ya, Ya, seni ya. itu yang Tidak semua orang mungkin sama ya. Mungkin ya. saya mungkin punya karakter seperti ini sehingga seni yang saya perlihatkan ke warga kami mungkin juga bisa diterima. Mungkin itu salah satunya. Tapi yang paling penting Pak Eri, yang paling penting yang bisa saya lakukan itu adalah transparansi Pak Eri. Transparansi dari semua kegiatan yang kami lakukan. Baik itu terkait program kerja desa yang sudah kami lakukan ataupun yang akan kami lakukan itu setidaknya harus tersampaikan kepada masyarakat. Kami memang memiliki beberapa forum Mas Heri ya, Pak Heri ya, forum grup WA, kami sering interaksi juga, komunikasi juga per dusun. Kami juga ada pertemuan rutin tatap muka setiap bulan. Memang selama PPKM ini sedikit ada off ya, pertemuan rutin dengan warga yang kami kemas dengan kegiatan keagamaan. Di situ kami sisipkan juga program-program kerja yang sudah kami lakukan apa saja, yang akan kami lakukan apa saja. Sehingga pada saat kami eksekusi, mereka mungkin hanya membatin ya. Oh, itu yang disampaikan kemarin. Itu salah satu transparansinya. Yang paling penting, Pak Eri, yang paling penting sekali itu kami harus bisa mengajak omong mereka, Pak Eri. Mengajak omong mereka. Dimanapun posisi kita, lokasi kita, posisi kita, kalau memang kami harus menyampaikan ke mereka, ke beliaunya, itu harus kami sampaikan, harus terhubung. Entah itu lewat perangkat desa, entah lewat itu Bapak RT RW, atau mungkin dari peran-peran anak-anak BUMDes. Memang sesuai misi harus siap bermanfaat. Ini salah satu jalan kami, Pak Eri. Jalan kami dalam kepemimpinan tidak sepenuhnya melibatkan desa selaku penyelenggara pemerintahan, tapi di sisi lain BUMDes ini perannya sangat dekat dengan masyarakat, sangat dekat sekali dengan masyarakat daripada pemerintah desa. Kalau pemerintah desa mungkin hanya pelayanan dan sebagainya. Kalau di BUMDes banyak sekali hal yang bisa kami lakukan. Bertemu dengan masyarakat hampir setiap hari, berkomunikasi dan memberikan sedikit apa yang kami punya, meskipun tidak hanya dari saya pribadi, tapi kebijakan yang kami ambil itu juga bisa kami telurkan melalui BUMDes. Kalau di pemerintah desa sulit, Pak Eri. Yang kedua lagi, Pak Eri, yang lebih penting lagi, kami di tingkat desa pastinya harus seringkali melibatkan dan berkoordinasi dengan BPD. BPD ini kan DPR-nya desa, Pak Eri. DPR-nya desa. Di Ketaparami mungkin tidak sama dengan beberapa desa lain. Kalau di Ketaparami kami berbagi kewenangan, Pak Eri. Sekalipun bukan kewenangan BPD, kan berikan Pak Ketua BPD, tolong anggota dijak bahas ya masalah ini. Paling itu bukan kewenangannya. Itu sebetulnya satu yang tujuan kami untuk melibatkan mereka sehingga apa yang sudah menjadi putusan ini manakala ada pergesekan itu tidak bebannya Pak Kades. BPD juga ikut menanggung dampak yang mungkin bisa ditimbulkan sehingga penyelesaian antisipasi di kemudian hari ini kami sedikit mudah. Kedua, tujuan kami melibatkan mereka, Pak Eri, tujuan kami melibatkan memang secara dipandang masyarakat, pemerintahan desa ini terdiri dari BPD dan kepala desa, dibantu perangkat desa. Ada dua unsur di sini. Pemerintah desa itu ada kepala desa dibantu perangkat desa dan BPD. Jika masyarakat sudah memandang pemerintahnya ini rukun, guyup, orang-orang yang memanfaatkan celah-celah yang ada ini sulit, semua tertutup Eri. Sehingga tidak ada artinya orang itu mau grogoti bahasa kami ya, grogoti merongrong kepemimpinan kami itu sulit. Itu Pak Eri yang kami lakukan. Mungkin itu salah satunya seni kami Pak Eri. Menarik sekali tadi ya caranya tadi Pak Kades menggunakan resource
BUMDes untuk mobilisasi sumber daya yang ada di desa. Tapi Betul. salah satunya anak muda. Sebelum kita bahas tentang anak muda di Ketapang Rame, kita mau lihat videonya. Saya ada videonya tentang Oke. apa namanya, videonya Ketapang Rame. Kita lihat ya. Nah, Selamat pagi dunia. Sapa lirihku dari desa di lereng yang selalu menghijau. Ini bukanlah sekedar bercerita di atas kertas, namun nikmat bersyukur tempat di mana diriku dilahirkan. Ulirang akan menjadi saksi, mengungkap keikhlasan yang sejati. Permasalahan hidup yang begitu besar harus kita hadapi agar segera mencecar. Tetap berdiri tegak dan segera melangkah, melewati bebatuan, dan menggapai sesuatu yang indah. Kehidupan setiap manusia bagai tarian wayang kontek, menggambarkan kepasrahan sebagai manusia kepada Tuhannya. Walau seringkali mendapatkan cobaan, ujian, dan masalah yang besar, itu akan selalu ada jalan keluarnya. Karena Tuhan tidak akan memberikan ujian melampaui batasan makhluknya. Senyum yang hangat selalu kalian dapatkan dengan mudah ketika bertatap muka. Sebuah kearifan lokal yang terus kami jaga tradisinya. Karena yang muda menghormati dan yang tua mengayomi. Sebagai induk dan anak yang saling melindungi. Hari ini cukup sudah. Kisahku dan tempat ini takkan mampu kuselesaikan dalam seharian, semalam, ataupun sepekan. Pariwisata ya Pak Kades ya. Ada banyak video sebenarnya. Karena Ketapang Rame itu sempat jadi juara video tingkat provinsi ya Pak. Juara juga di Lipat Kabupaten. Jadi mungkin kalau sudah nggak ada pembatasan, mulai semester depan kita ini alat kita untuk pengambilan video-video ini. Nah, satu lagi Pak, tadi tentang anak muda Pak, tadi yang muda menghormati, yang tua mengayomi. Kalau di Ketapang Rame gimana Pak? Jadi multicultural, cross culture itu kadang-kadang antara orang muda, orang tua itu ada gap culture, belum lagi gap budaya, perbedaan apa ya, ekonomi itu. Terus pun gimana Pak Kades mengatasi ya mendorong anak muda biar terlibat. Saya lihat di Ketapang Rame banyak anak muda terlibat. Silakan Pak Kades. Ya betul Pak Eri, memang sekarang ini banyak pergeseran ya, pergeseran etika, kalau bahasa kami adab ke orang tua itu sudah sekarang ini banyak bergeser. Sudah tidak ada penghormatan kepada orang-orang tua, apalagi orang tua sendiri ya, apalagi orang-orang yang mungkin di luar kerabat atau keluarga.
kami berupaya Pak Heri, berupaya memberikan apa ya semacam kesempatan mereka untuk ya paling tidak gini, mereka kita berikan suatu kesibukan Pak Heri. Kesibukan dalam artian mereka kita kasih pekerjaan. Kalau mereka sudah fokus kerjaan, ya tentunya mungkin hal yang bersifat negatif ya itu juga berangsur hilang. Artinya gini, mereka kalau rata-rata anak-anak muda itu tidak punya kerjaan, mungkin apa ya, bimbungan setiap waktu di kampus dan sebagainya, mereka juga terkesan di mata masyarakat menjadi orang yang tidak ada artinya gitu Pak Eri. Sehingga kalau mereka sudah dipandang dan dianggap seperti itu, mereka akhirnya berontak karena mereka dianggap orang yang tidak ada gunanya ataupun tidak punya nilai produktivitas. Mereka dianggap orang yang tidak berguna sehingga ada kalanya ada yang mungkin bahasa kami nek sing maido itu gampang muring-muring gitu Pak Heri. Gampang muring-muring nggih. Nah, dengan dihormati oleh orang tuanya. Oh, pinter anakku rek bisa nyambut gawe. Sehingga sebaliknya juga seperti itu. Anak dan orang tua dengan adanya penghormatan seperti itu ada hubungan timbal balik Pak Ari. Memang kami akui juga dengan adanya kondisi saat ini yang dulunya pernah pudar Pak Ari, etika ini karakter masyarakat kami yang sudah nggak tahu adab itu ya. Sekarang sudah mulai ada suatu usaha yang baik. Kami lihat mereka kalau dengan orang tua itu ya salah mencium tangan itu sering kami lihat Pak Eri. Banyak mungkin Pak Eri sering ngamati kami ya, mereka sering ngamati kami dan anak-anak muda ya. Sering kali ketemu perangkat desa itu salaman Pak Eri. Itu sering kali anak sekolah pun kami biasa seperti itu. Guru-guru sering mengajar seperti itu. Kalau ketemu Pak Lurah perangkat desa dimanapun diminta salaman. Itu etika-etika yang kami bangun saat ini Pak Eri. Sehingga yang tua menghormati yang tua dan itu tetap kami jaga dan kami lestarikan. Seperti itu Pak Eri. Ada masih Pak Eri? Gak dengar Pak Eri saya ya? Oh, di sini hujan terus Pak. Berisik. Oke. Pak Kris, Pak Nur barangkali ada yang mau tanya. Pertanyaan saya terakhir Pak. Iya Pak Eri. Pan itu anak muda yang menggantikan kita semua ya. Anak muda yang akan menggantikan kita semua ya. Mungkin 2000 berapa tadi? 25 ya. Ya. Kalau menyiapkan mereka gimana Pak Kades? Iya. Anak muda gitu. Kami nggak terlalu banyak pikir Pak Eri kalau itu ya. Karena gini, karena kami sudah punya konsep besar Pak Eri di desa yang sudah sepakati bersama oleh semua masyarakat. Konsep besar kami adalah mungkin ya contoh kecil aja mungkin Pak Eri waktu beberapa tahun lalu adanya Pilkades ya, Pak Eri juga mengamati ya. Bagaimana masyarakat ini secara gotong royong, secara apa ya swadaya mereka untuk membangun desa tanpa jika ada generasi yang mungkin untuk melanjutkan kepemimpinan kami di desa punya komitmen yang sedikit belok atau tidak sama dengan visi sebelumnya, saya kira juga masyarakat tidak mendukung, Pak Eri, tidak mendukung. Sehingga kuncinya masyarakat yang sudah terbangun saat ini mungkin yang pasti mereka sudah punya visi ke depan untuk tetap bisa menjaga dan memelihara serta melestarikan apa sudah kami bangun saat ini. Seperti itu Pak Eri. Sehingga siapapun pemimpinnya saya kira masih aman Pak Eri. Masih aman. Okay. Oke. Terima kasih Pak Zainul. Pak Kris, Pak Nur, monggo. Barangkali ada yang ditanyakan. Suaranya belum keluar, Pak. Halo, Pak Kris, barangkali ada pertanyaan, Pak Nur? Pak Nur,
Masih ingat ajarannya kemarin? Saya kemarin tuh ada apa namanya Dewan Budaya ya Pak ya, Dewan Adat ya. Ya Pak Jainul ya, kemarin ada Dewan Adat ya. Yang Yang di mana? yang Ada Pak, habis ada beberapa kelompok kami itu ya. memang ada ketua adat desa, Oh ada ya. ada ketua adat desa, terus ya beberapa kelompok masyarakat memang juga tetap kami berdayakan Pak Eri, kami berdayakan. Ya, kita juga ajak ngomong juga. Kalau Dewan adat enggak, cuma ada pengurus adat ada, cuma Adat ya. skalanya enggak terlalu Pak Eri. Skalanya enggak seperti yang dulu-dulu yang kita masih zaman Majapahit itu ya enggak, cuma kita menghormati mereka karena mereka juga punya keyakinan untuk melaksanakan tradisi-tradisi yang kita ikuti. Hanya itu, Pak Eri. Oh, oke. Kalau jadi kalau teman-teman ke UTC ada yang tanya. Ini ada yang tanya ini. Pak Zainul mohon tip bagi kita mahasiswa yang satu saat akan berperan di desa atau di kota masing-masing setelah lulus. Apa bekal yang diutamakan bagi desa lulus nanti supaya bisa ikut membangun desa dan kotanya itu apa? Pertanyaannya dari Yusuf. Silakan Pak Zainul. Terima kasih Yusuf ya. Kalau menurut saya sih Pak Eri sesuai dengan potensi kita masing-masing ya. Kalau kita punya kelebihan di bidang ini ya harus kita tempatkan pada bidang yang ada di desa. Jangan sampai nanti kita punya keahlian seperti ini di desa tidak ada, kita paksakan. Nanti jadi benturan, Pak Eri. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan dan mendudukkan diri di desa itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi banyak hal yang mungkin bisa dibangun oleh teman-teman mahasiswa setelah lulus ya, banyak sekali. Yang pasti di pembelajaran di kampus, apalagi sekarang ada kampus Merdeka Belajar Pak Eri ya, banyak sekali yang sering mempelajari kondisi dan karakteristik desa. Nanti teman-teman mahasiswa mungkin juga bisa menerapkan ya secara langsung ya. Memang kalau belum terjun sulit Pak Eri. Kalau udah ke desa, saya kira bisa menempatkan sendiri kok. Muncul kreasi dan inovasi itu muncul sendiri. Karena semua potensi di desa ada. Semua di desa ada. Ya jangan khawatir adik-adik kalau kembali ke desa, pelajari, amati apa yang bisa dikembangkan. Tentunya juga kita berpikir lebih baik dan bisa berpikir inovasi untuk masyarakat dan manfaat bagi desa. Hanya itu aja. Ya. Terima kasih Pak Kades. Jadi ke depan itu kami rencanakan lebih banyak lagi pasukan dari mahasiswa untuk mengenal desa. Ya karena sekarang itu tinggal di alam terbuka lebih sehat daripada tinggal di kota. Pak Kris, silahkan Pak Kris. Pak Kris ada raise hand. Silahkan Pak Kris. Suaranya kok off ya Pak Kris? Suaranya nggak terdengar ya? Enggak, belum terdengar Pak Eri. Iya, belum terdengar Pak Kris. Suaranya belum terdengar Pak Kris. Di mute mungkin. Kayak sudah nggak di mute sih. Tapi atau headsetnya yang belum nyambung ya. Tes. Oh, sudah masuk. Oke, masuk. Saya pindah mic-nya. Oke, ya terima kasih Pak Heri, Pak Zainul, terima kasih, menarik ya menurut saya yang disampaikan Pak Zainul tadi ya. Nah, cuma begini Pak Zainul, saya ini kebetulan kan saya juga ada desa tapi nunut mertuo gitu ya. Kalau asli saya kan di Kota Malang gitu ya, Kaunut desa nih Pak. Tapi kalau di nunut di tempat mertua itu kalau saya lihat fenomenanya sekarang kalau pilkades itu mirip-mirip pilpres gitu ya, mirip-mirip pilgub. Nah ini ya nanti saya tanya tentang itu juga ke Pak Zainul ya. Ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya dari ya saya lakukan satu di desa. Yang pertama waktu pilkades di situ nanti itu suasananya bagaimana? Apakah dan saya tertarik tadi ada wadah adat desa ya. Karena di beberapa tempat itu sudah menghilang gitu. Sehingga seolah-olah contoh kalau ngomong pilkades itu sudah mirip-mirip pilpres begitu dan gesekannya berbahaya menurut saya ya. Ya
Mungkin orang lain mengatakan itu terlalu berlebihan apa yang saya sampaikan, tapi menurut saya tidak. Ini gap-nya ini bisa semakin lebar. Nah, ada desa itu penting karena beberapa tempat yang saya tahu kayak di Banyuwangi Selatan itu masih ada desa, sehingga itu relatif lebih aman gitu ya. Tapi kalau di beberapa tempat ya mungkin Jawa Timur yang sedikit dekat dengan kota itu saya rasa sudah mulai banyak yang hilang. Ini cukup berbahaya. Mungkin di sana bisa ceritakan bagaimana proses pilkades di sana. Kalau itu yang pertama. Yang kedua, menyambung apa yang disampaikan Pak Yusuf Mulus tadi itu terkait anak-anak muda. Yang saya lihat, ya saya amati dari beberapa desa, terutama di desa yang saya sering kunjungi itu misalnya Malang Selatan, lalu sampai ke Lumajang Selatan sana, Lumajang Jember, lalu ke Banyuwangi, sampai ke sana itu mahasiswanya, anak mudanya sekolah ya, SD SMP mungkin di situ, atau SMA pindah ke kota, lalu kuliahnya ke Surabaya, ke Jawa Tengah atau ke Jakarta gitu ya. Tapi mereka tidak apa namanya setelah lulus itu ada keengganan untuk kembali gitu ya. Kenapa? Nah, setelah saya berasa mati, ini bukan riset ya, tapi saya mati dari ya paling enggak dari teman-teman dekat, saudara yang ya, sekolah-sekolah itu kenapa nggak mau balik? Justru orang tuanya sendiri yang mengatakan lu jadi petani lah gitu ya. Kenapa? Nah, setelah saya tahu, kebetulan adik kan dia berpikirnya begitu. Nah, tapi di tengah perjalanannya itu kadang-kadang up and down dan banyak downnya sebenarnya, sehingga kami ini yang harus menguatkan mentalnya. Nah, kenapa bisa down? Nah, ini saya terus terang aja ya, saya buka saja. Yang disampaikan adalah ketika mau menanam padi atau menanam apa yang mau dia tanam, bisa jagung atau apa gitu ya, pupuk langka, gitu ya. Nah, ketika mau panen, harganya jatuh. Nah, itu yang selalu terjadi dengan petani. Nah, ini membuat anak-anak muda enggan gitu ya sebenarnya untuk kembali, aku tak bisnis lain aja deh, aku tak jadi pegawai aja deh. Gitu. Kebanyakannya begitu, sehingga ada keengganan. Nah, mungkin ada apa ya hal-hal yang bisa dibagikan gitu ya Pak Zainul dari sana, sehingga mungkin apa namanya saya juga bisa sampaikan ke mahasiswa mungkin di kelas lain atau yang kebetulan tidak ada di sini, mungkin bisa mempengaruhi, menginfluence mereka ya. Jadi bahwa itu bisa diatasi kok gitu loh sebenarnya. Ya, saya kira itu dulu deh Pak. Saya monggo, matur nuwun. Oke, Pak Kris. Pak Heri, saya bisa masuk nggih? Monggo Pak. Oke, Pak Kris, terima kasih. Kami juga sulit Pak Kris menjawab hal ini ya. Memang kadang-kala kondisi tempat kita juga beda. Karakter masyarakat kita masing-masing desa juga beda. Tapi yang kami lakukan di desa Pak Kris, memang kegiatan-kegiatan skala besar seperti tradisi ruah dusun, ruah desa, tradisi untuk apa ya bersih-bersih desa, atau mungkin tradisi juga yang berlaku di masyarakat. Memang itu kerap kali kita tetap lanjutkan. Meski nuansanya sekarang ini sedikit beda dari yang sebelumnya, karena sudah ini apa asimilasi ya dengan budaya Islam, sehingga kegiatan-kegiatan itu tetap kita lestarikan, kita laksanakan, tapi kita minimalisir menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Contoh kecil Pak Kris, tapi yang lainnya masih kita lanjut, masih kita laksanakan. Contoh kegiatan ruah dusun. Kalau dulu besar-besaran Pak, besar-besaran pakai apa itu Pak, arak-arakan dengan beberapa makanan dan kuliner yang dibuat oleh warga secara berkelompok-kelompok itu ya, asahan itu ya di kepala desa, di karak-karak gitu ya, itu sekarang ini sudah tidak ada lagi, tapi kegiatan kami laksanakan di balai dusun atau balai desa. Masyarakat kami undang membawa beberapa bahan ya, kalau kami bilang asahan kecil-kecil itu ya, bagi-bagi itu untuk tidak bersama. Nah, di samping ada beberapa warga yang masih meyakini ini tetap kami laksanakan di sumber-sumber, itu monggo.
dengan mungkin nanggap tanda itu monggo, kami tetap memberikan kesempatan mereka, asalkan ini jangan sampai jadi bergesekan. Kalau ini kami larang, misal mayoritas ini maunya seperti ini, budaya Islam yang kami ikuti, tapi satu sisi pihak lain juga tidak terakomodir kecil. Kalau kami bilang lebih besar dampak pergesekannya daripada pilpres. Kalau menurut kami ya, sangat besar sekali, sangat besar sekali. Tapi masyarakat kalau di Ketaparami mungkin ini kami hanya bisa menyampaikan di Ketaparami ya. Karena Pak ini kami sudah berkomitmen dengan semua unsur masyarakat, berkomitmen agar di desa Ketaparami ini jika terjadi pilkades ataupun kegiatan semacam pesta politik non money Pak, no money, tanpa uang. Sehingga dengan adanya komitmen itu Pak, mungkin masyarakat kami sedikit beda. Sopo wae sing iso duwe program apik ya harus kita dukung tanpa harus memandang seberapa kemampuan secara finansialnya. Itu Pak. Ya yang kami saat ini kami gembar-gemborkan, jangan sampai nanti ada orang yang punya kepentingan, punya maksud tertentu dengan modal besar bisa menjadi pimpinan di desa. Itu sudah kami buat semacam apa Pak ya, semacam slogan ya untuk menjadikan masyarakat jangan sampai dipilih seperti itu Pak. Itu gesekan alhamdulillah tidak ada Pak, tidak ada gesekan setelah pesta demokrasi selesai beberapa saat memang seringkali kita juga intent ya mengawasi mereka sebagai calon, jangan sampai antara pendukung kami dan pendukung yang lain ini bergesekan. Kami harus Pak, harus besar hati betul, harus besar hati, harus mau mengalah. Jangan sebagai provokasi. Kalau kita mengeluarkan kalimat-kalimat provokasi, namanya orang banyak Pak, mudah tersulut. Kami harus besar hati, merelakan, mungkin juga wis gak usah ngono lah, ngene ae masih ngono yuk. Terus yang kedua terkait ini Pak, memang ya di beberapa tempat anak muda itu enggan Pak, enggan kembali ke desa, karena mungkin di desa sekalipun itu sebetulnya potensinya banyak, mungkin mereka lebih banyak nilai pendapatannya di kota, sudah menjanjikan Pak, karena di kota semua ada. Tapi itu juga menjadi peran kami Pak selaku penyelenggara pemerintah desa, menjadi beban kami dan tujuan kami agar meminimalisir ya warga kami yang urban ke kota Pak. Jangan sampai mereka bergeser ke kota. Kami hambat itu dengan apa? Dengan menyediakan sedikit lapangan pekerjaan ataupun sedikit beri kesempatan mereka untuk ikut bersama-sama kami. Bangunan Pak, sulit sekali Pak, sulit sekali. Mereka lebih baik ya dari pedagang, bantu orang tua jualan. Terus kalau Sabtu Minggu mereka bantu parkir, sehingga tenaga kami yang pengangguran itu kecil Pak, sangat kecil dan hampir tidak ada. Sekalipun mereka masih usia sekolah Pak, kami beri kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar membuat sablon, belajar mendesain. Kami sediakan Pak sarana prasarananya. Ini juga didukung Pak Heri juga, sablon dan sebagainya, alat kamera itu dibantu sehingga mereka punya kesibukan Pak, kesibukan. Seperti itu Pak Kristoforus Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Ini masih ada waktu 2 menit lagi. Saya cuma tanya aja Pak Kades, seandainya kami semester depan bawa mahasiswa ke sana, kira-kira itu idealnya
mereka akan melakukan apalah kira-kira menurut Pak Kades, kira-kira caranya kalau bikin program kampus ke desa itu apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu. Lama ini kan sudah beberapa mahasiswa terlibat ya, mulai dari rombongan besar atau ini, cuman sementara masih satu fakultas ekonomi aja, ke depan mungkin bisa macam-macam fakultas. Mohon saran Pak Kades. Kalau yang sebelumnya sudah ada Pak Eri ya, pemetaan potensi desa melalui mahasiswa Ubaya sudah, pemetaan potensi wisata, potensi desa sudah. Cuma mungkin untuk ke depan ya, ke depan kalau ada mahasiswa yang ke desa, mungkin kami inginnya itu banyak teman-teman dari teman-teman muda ini masih kurang maksimal dalam pengembangan SDM-nya, Pak. Mereka mau terlibat, tapi ada beberapa kendala karena mereka masih mungkin perlu banyak belajar juga dari kalian-kalian yang sudah bagus, seperti teman-teman mahasiswa yang di kota punya kalian mungkin mendesain, membuat mendesain, terus juga kalau ada jurusan ekonomi kita coba belajar bersama tentang akuntansi atau manajemen mungkin, karena kami tidak banyak taruna, ada mahasiswa yang menyampaikan terkait dengan mungkin sisi manajemen akuntansi atau mungkin desain dan sebagainya, itu kami butuhkan juga, Pak. Makasih Pak Kades, Pak Kris, ada Pak Yusuf Mulus. Ini 3 kelas ya, 3 kelas hari ini. Waktunya saya janjinya sama Pak Kades, saya minta waktunya sampai 16.45 waktunya. Apa-apa Pak, jam 6 sore pun tidak apa-apa kalau saya, Pak. Tapi entah Pak Christopher sini sama Pak Nuryanto ini. Iya, Pak Nur kan hujan, kalau hujan gini kan kondisi Trawas kan, tapi kan Trawas yang beda lagi ya. Trawas Kertapertame. Demikian diskusi kita. Semester depan kita akan lanjut ke lebih banyak program-program yang bukan sekedar online gini. Mungkin semoga waktunya terakhir Pak. Desember itu Ganjaran ulang tahun Pak ya. Jadi kalau teman-teman mau ke Trawas itu ada taman Ganjaran yang juga. Itu acaranya apa Pak? Barangkali teman-teman bisa bergabung. Iya pasti Pak, pasti harus itu. Dari tim Ubaya, Pak dosen, Bu dosen yang berkesempatan saya turi Pinara, Pak Christopher juga. Ya yang lain juga ya, saya turi Pinara. Kami masih belum mengagendakan jadwal pastinya Pak, tapi sudah komunikasi dengan beberapa teman Ubaya, itu antara tanggal 16 sampai tanggal 24 Pak, sebelum PPKM. Oh, gitu, sebelum PPKM. Sebelum PPKM level 3. Tapi nanti Pak, itu nanti kami launching untuk itu sumber gempong juga, hasil kerja kita selama menjadi program Provinsi Desa Berdaya Pak Eri, kami launching juga, sehingga nanti ada beberapa tampilan adaptasi budaya, kesenian, dan juga beberapa kuliner dan kerajinan warga desa kami. Seperti itu Pak. Di sumber gempong Pak, insya Allah nanti kegiatannya. Oh iya, siap. Sekali lagi terima kasih Pak Zainul Arifin, Kepala Desa Ketapang Rame, sukses selalu Amin. Ketapang Rame dan warganya. Amin. Saya tutup kuliah umum ini, kita ketemu lagi semester depan ya. Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam multicultural. Makasih. Sama-sama. Pak matur nuwun Pak Eri, Pak Christophorus, juga Bapak Ibu dosen yang lain dan adik mahasiswa. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Nanti main sana mampir. Ini teman-teman yang C3 jangan out dulu ya. Ya, silakan. Bisa dibikin breakout room juga.